Puji Tuhan. Salam kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kasih dan anugerahnya terus menolong kita. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk kesempatan ini kami boleh kembali merendahkan hati kami untuk belajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan belajar kembali dengan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan langsung saja. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Puji Tuhan. Keselamatan itu telah dihadapkan kepada segala bangsa. Jadi keselamatan itu untuk segala bangsa. Siapa saja, bangsa apa saja, suku apa saja, keselamatan itu disediakan oleh Allah. Allah sendiri yang telah menyediakan keselamatan itu untuk saudara dan saya, untuk semua orang, untuk segala bangsa. Mengapa Allah menyediakan keselamatan? Karena keselamatan itu kebutuhan yang sangat penting, yang sangat mendesak. Dibutuhkan setiap orang, dibutuhkan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Semua orang butuh keselamatan. Itu sebabnya Allah menyediakan keselamatan itu di hadapan segala bangsa. Jadi nggak terlalu jauh, nggak jauh-jauh amat, saudara. Keselamatan itu begitu dekat kepada semua bangsa, kepada semua kaum, kepada semua suku, bangsa, dan bahasa. Alkitab mengatakan dengan jelas. Jadi keselamatan itu bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok, tetapi untuk semuanya, siapa saja. Nah, ayat ini telah dinyatakan oleh seorang hamba Allah yang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang yang senantiasa hidup benar di hadapan Allah. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Jadi pada waktu itu Israel itu mengalami satu kesusahan yang sangat berat. Kenapa? Karena Israel dijajah oleh pemerintahan Roma yang cukup lama, sudah ratusan tahun. Tidak ada. Semenjak bangsa Israel keluar kembali dari Babil, ya. Sejak bangsa Israel kembali dari Babil, itu Israel sudah dijajah oleh pemerintahan Roma dan seterusnya sampai kepada zaman Isa Al-Masih, Yesus Kristus lahir. Nah, di Yerusalem itu ada seorang yang bernama Simeon. Seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Ya. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saudaraku, Simeon menyatakan atas nama Tuhan, atas dorongan Roh Kudus, menyatakan
bahwa keselamatan dihadapkan, Engkau hadapkan, Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Allah menyediakan keselamatan. Melalui siapa? Melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan setiap orang yang percaya. Jadi kata setiap orang itu berarti untuk umum, untuk semua orang yang mau. Siapa saja boleh mengambil, siapa saja boleh menerima keselamatan itu. Dan yang menyediakan itu bukan manusia. Keselamatan itu yang menyediakan Allah sendiri. Allah sendiri yang menyediakan keselamatan itu di hadapan segala bangsa. Ya. Lewat apa? Lewat pengorbanan. Sebab tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Saudara, kasih karunia Allah dinyatakan oleh korbannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi korban penghapus dosa, menjadi korban keselamatan, dia menjadi korban penebus salah, dan dia juga menjadi korban bakaran. Dia juga menjadi korban pendamaian. Kita didamaikan oleh Allah, oleh korbannya Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Dan keselamatan itu untuk semua bangsa. Natal tahun 2020 adalah Natal yang membawa jemaat yang lebih bertumbuh dewasa, yang bisa membawa keselamatan itu kepada orang lain, membawa keselamatan itu kepada teman-teman lain, kepada saudara-saudara yang lain, membawa keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Minimal mendoakan. Minimal mendoakan. Mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, mendoakan tetangga, mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, seperti tadi seperti beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung juga. Kita bisa mendoakan. Ya, kita bisa memberikan pertolongan di mana mereka membutuhkan pertolongan. Mereka butuh penghiburan. Saudaraku, Natal adalah membawa jemaat yang lebih dewasa. Jemaat yang dewasa mengerti apa yang dilakukan, tahu tanggung jawab bagaimana caranya supaya orang lain beroleh keselamatan. Semua orang butuh keselamatan. Puji Tuhan, biarlah keselamatan itu terjadi dan ada kepada setiap orang. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Korbannya di atas kayu salib gunung Golgota membawa keselamatan banyak orang. Dia lahir di kandang, tempat yang hina. Hari yang ke-8 dia dibawa ke bait Allah untuk disunatkan. Setelah disunatkan mereka dibawa kepada Simeon, seorang imam Allah. Dia menyatakan bahwa keselamatan itu disediakan oleh Allah untuk segala bangsa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada kesempatan petang hari ini. Melalui kesempatan ini Bapa, kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan pertolongan Bapa, kami rindu setiap mereka mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, urapan kasih sayang Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan kuasa-Mu, hujan pertobatan atas saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.